Cikini Gold Center yang berlokasi di seberang stasiun kereta Cikini merupakan pusat jual beli berbagai macam perhiasan logam mulia, emas, perak maupun berlian di Jakarta. Di gedung 7 lantai ini yang dikelola PD Pasar Jaya ini terdapat ratusan pedagang logam mulia yang melayani konsumen sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore. Jika Anda ingin mencari berbagai macam perhiasan terbuat dari emas, perak atau berlian, Cikini Gold Center mungkin bisa menjadi alternatif Anda. Di sini ada hampir 200 pedagang yang menghuni 4 lantai yang menjual aneka macam perhiasan. Aneka jenis cincin, gelang, dan kalung merupakan favorit konsumen yang datang ke sini. Karena lunak dan rawan berubah bentuk, maka emas perhiasan biasanya harus dicampur dengan logam lain sehingga kadar emasnya kurang dari 24 karat. Model perhiasan yang dijual biasanya akan dipesan oleh para pedagang emas kepada para pembuat perhiasan emas di Jakarta maupun di daerah. Kak Diana, kalau ini best seller di sini apa nih Kak biasanya? Biasanya yang soliter modelnya, yang matanya agak naik, mata satu. Ini mata satu kayak gini ya. Kalau ini berapa karat nih Kak? Kalau ini yang 16 karat 70%. 16 karat. Kalau ini emas putih ya? Kalau itu mas putih. Berapa karat? Kalau ini 18 karat. Sementara itu, Michael Lorenzo atau biasa dipanggil Enzo secara khusus menjual cincin kawin maupun pertunangan. Para konsumen dapat memilih beragam materi cincin yang ditawarkan sesuai selera dan dana yang dimiliki. Apakah emas, palladium, platina, atau perak. Ia mengklaim model cincin yang ia jual terinspirasi dari tren yang populer di Korea Selatan. Terdapat sejumlah perbedaan antara cincin kawin model lokal dengan model Korea. Model Korea memiliki lebih banyak variasi dan aksen ketimbang cincin kawin model lokal. Contohnya adalah cincin yang berharga di kisaran 30 hingga 40 juta rupiah ini. Nah, ini jarang ya, jadi setahun cuma ada yang order 2 atau 3 doang model ini. Jadi ini modelnya bisa diputer tuh, jadi kayak ini kayak mesin jam hitungannya. Jadi kayak apa ya, kalau diputer-puter gini beneran kayak ini kan, gerigi jam. Salah satu pembeli di toko emas milik Enzo adalah Dinda yang akan menikah di akhir tahun ini. Ia berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun karena tengah ada keperluan di Jakarta, ia pun turut mengajak sang ibunda untuk memesan cincin pernikahan di sini. Pilihannya jatuh pada salah satu model cincin kawin ala Korea yang 2 pasangnya dibanderol dengan harga 20 juta rupiah. Namun, ia harus menunggu sekitar 6 minggu sampai cincin tersebut selesai dibuat. Kak Dinda jadinya beli yang model apa nih Kak? Belinya modelannya custom. Kemarin nih liatnya di IG sih. Di medsos. Di sini harga berapa Kak? Tadi saya coba tanya-tanya itu kisaran 20 jutaan. Tak semua konsumen yang datang adalah pembeli emas. Sebagian dari mereka ingin menjual perhiasan emas. Di antaranya adalah Syidik Ziaul Haq yang menjual perhiasan emas seberat sekitar 40-an gram yang ia beli di Kalimantan Timur setahun lalu. Karena beda toko dengan tempatnya membeli, maka perhiasannya pun dicek dengan peralatan khusus untuk menentukan kadar karatnya. Karena pilihannya banyak aja ya, jadi kita bebas mau milih yang mana yang cocok dengan kita. Kalau soal harga kayaknya sih nggak beda jauh, cuman kayaknya di sini yang lebih transparan aja sih gitu. Sejumlah toko di Cikini Gold Center memiliki peralatan digital yang dapat mendeteksi tingkat kandungan emas maupun logam lain yang ada pada perhiasan yang dijual konsumen. Mereka juga menerima penjualan emas tanpa surat, namun para konsumen disyaratkan harus menjalani verifikasi identitas sesuai dengan KTP, sekaligus menandatangani surat pernyataan di atas materai untuk memastikan perhiasan yang dijual bukan hasil tindak kejahatan. Harga beli toko akan disesuaikan dengan harga emas terkini. Kita cek ya. Ini kita ambil bagian sini. Berapa karat gitu ya Kak? Iya. Ini kita cek bagian daun-daunnya, kita tutup karena untuk sini radiasi ya Pak ya. Ini kita harus tutup. Pakai alatnya. Oh iya.
Kita pengecekan 3 detik. Dia tertera di sini ada AU, ada emasnya. 87%. Betul, ada kandungan AG-nya perak 2%, CD-nya 2% dan CU-nya tembaga 8%. Kalau misalnya konsumen datang tanpa surat itu biasa rata-rata kenapa sih Kak mereka? Suratnya terkadang hilang atau kena banjir, kebakaran gitu bisa juga sih. Ya. Macam-macam sih motifnya kalau tanpa surat. Tak hanya melayani jual beli logam mulia dan perhiasan, di lantai basement terdapat sentra reparasi dan pembuatan emas. Para konsumen dapat memperbaiki beragam perhiasan yang rusak atau menambah atau mengurangi ukurannya. Biaya yang dikenakan antara puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung jenis kerusakan ataupun jumlah penambahan kadar logam mulia yang diinginkan konsumen. Salah satu jasa yang ditawarkan adalah memulihkan pamor perhiasan agar kembali berkilau seperti baru. Ini proses apa Mas? Ini krum jadi bikin baru lagi barangnya. Jadi bagus lagi dari awal semula. Tapi ini nggak menambah kadar, nggak karat atau mengurangi ya? Enggak mengurangi, cuman warna doang. Sebelumnya, sejak tahun 1970-an, Cikini Gold Center merupakan pasar tradisional yang menjual aneka sayur, pakaian, hingga perhiasan. Kemudian, sekitar 2010-an, pasar pun direnovasi dengan fokus untuk kegiatan jual beli maupun reparasi dan pembuatan perhiasan. Evi Elvianti merupakan salah satu pedagang yang menjadi saksi perubahan pasar Cikini dari pasar tradisional biasa menjadi pusat jual beli perhiasan modern seperti sekarang. Ia kini melayani jual beli dan reparasi perhiasan, meneruskan usaha yang dirintis kedua orang tuanya sejak 1980 lalu. Soalnya ada juga campur dia di dulu sih kalau yang pas tempat saya lama itu di bawah pasar lama yang jual baju, jual pokoknya perhiasan baru lantai 2. Nah, perkembangan setelah ini dibangun sama swasta, kita PD Pasar Jaya di basement nih, di basement. Terus di atas baru toko-toko emas. Di antara gemerlap kilau perhiasan, tersimpan banyak harapan dari cinta para calon pengantin, impian para penabung emas untuk masa depan, hingga nafkah para pedagang dan perajin yang menggantungkan hidup di sini. Cikini Gold Center tak sekedar tempat jual beli, melainkan panggung kecil bagi ribuan cerita manusia. Edi Dwi Agung, Jakarta.